Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian dan di video ini tuh saya akan menjelaskan sebuah HTML dasar. Nah, di mana HTML dasar ini tuh kita bakal membuat sekaligus nanti bakal menjelaskan gitu apa yang nanti terjadi ataupun yang nanti bakal dituliskan itu apa ya kan. Nah, untuk contoh hasil akhirnya itu seperti yang nanti ada di layar video ini. Nah, ini adalah contoh hasil dari nanti yang akan kita buat gitu ya kan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari HTML itu apa. Nah, HTML itu adalah sebuah hypertext markup language, yang artinya itu hypertext itu sebuah teks dimana kita kalau misalnya mengklik ini itu mendapatkan sebuah link atau untuk menyambungkan atau menghubungkan ke tab berikutnya gitu ya kan. Nah, sekarang di bagian markup language ini itu sebuah tanda dimana nanti itu setiap kata-katanya itu akan diberi tanda dimana itu adalah besar ataupun kecil dari teks tersebut gitu ya kan, teks HTML tersebut gitu ya kan. Nah, untuk selanjutnya kita bakal langsung lanjut aja di aplikasinya itu kita di sini menggunakan Notepad++. Adapun aplikasi lain seperti Sublime, Notepad biasa ataupun VS Code, nah itu bisa-bisa aja kita gunakan gitu ya kan. Dan di sini tuh saya menggunakan Notepad++. Nah, di sini tuh masih kosong dan kita bakal menuliskan dasarnya dulu, yaitu terdiri biasanya dari HTML, head, title, dan ditutup dengan body gitu ya kan. Nah, di sini saya akan menuliskan dulu, nanti akan saya jelaskan, oke? Nah, teman-teman ini untuk awalan dari HTML itu. Nah, kenapa di sini kita menuliskan sebuah seperti HTML tanda seru HTML doc ini nih, yang ini nih. Ini itu adalah sebuah deklarasi untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini itu berbentuk atau berbentuk HTML gitu ya kan. Nah, kita di sini tulis lagi HTML itu adalah tag pembukaan untuk membuat dokumen HTML gitu ya kan. Dan seperti biasa bahwa di HTML ini itu kan berbentuk teks yang terisi dari badan dan kepalanya gitu ya kan. Nah, ini itu untuk kepalanya, maka di sini itu kita membuat tag, yaitu sebuah tag head atau kepalanya, dan di sini kita menuliskan title. Title ini itu apa? Yaitu title ini adalah sebuah judul yang nantinya diberi nama waktu ketika kita membrowser HTML ini gitu ya kan. Nah, di sini saya memberi namanya itu adalah HTML dasar dan ditutup kembali tagnya itu pakai garis miring. Jadi untuk menutup sebuah tag itu caranya itu dengan garis miring tag kembali gitu ya kan. Nah, untuk di sini juga saya menutup tag dari headnya tersebut, oke? Dan lanjut lagi teman-teman, di sini tuh kita melihat sebuah tag yang itu disebut body. Ya, ini itu adalah badan dari sebuah HTML ini gitu ya kan. Dan HTML ini lanjut ke badan HTML ini kita menulis tag H1. H1 ini adalah header 1. Dan header 1 ini itu kalau nggak salah ada sampai header 6. Yang nanti saya akan perlihatkan di videonya untuk header-headernya. Nah, sekarang lanjut lagi ke yang ini. Untuk di bagian badinya itu kita menuliskan P. Nah, ini tag P ini tuh apa? Nah, tag P ini itu adalah sebuah seperti paragraf, oke? Paragraf. Nah, maka saya di sini menuliskan bahwa paragrafnya itu adalah ternak ayam adalah salah satu solusi jika Anda ingin berbisnis di peternakan. Nah, mungkin nanti saya akan lihatkan hasilnya ya nanti seperti ini gitu ya kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan sebuah foto atau picture ya ke dalam HTML tersebut ini gitu ya kan. Nah, gimana sih caranya menambahkan picture ataupun gambar gitu ya kan ke dalam HTML ini gitu ya kan. Nah, untuk memasukkan gambar ini sendiri itu kita bisa menggunakan seperti ini. Bentar, saya tuliskan dulu, nanti saya akan jelaskan kembali, oke? Nah guys, ini adalah sebuah kode ataupun tag di mana kita itu akan menambahkan sebuah gambar di
HTML ini gitu ya kan. Nah, kita ditulis di sini image itu adalah elemennya, bahwa kita mendefinisikan bahwa yang nanti kita masukkan itu adalah sebuah gambar gitu ya kan. Source-nya ini yaitu adalah nama dari gambar tersebut gitu ya kan. Kalau kalian pas nge-save gambarnya dan lalu mengganti gambarnya dengan sebutan misalnya tuh mau panda mau yang lain, itu bisa juga. Ntar kalian sebutin aja nama dari file gambar tersebut gitu ya kan. Source-nya ini itu harus berada di dalam satu folder tempat kita men-save HTML ini gitu ya kan, pembuatan HTML ini gitu ya kan. Nah, kalau kalian lihat di sini alt sama dengan ayam ternak gitu ya kan, ini mendefinisikan teks gambar yang jika ditampilkan. Jadi nanti kalau misalnya kursor kita berada di itunya tuh bakal kayak ada tulisan ayam ternak seperti kayak gitunya gitu kan. Width dan height-nya itu ya seperti besar, ukuran lebar, panjang ataupun lebarnya gitu ya kan, menentukan ukuran dari sebuah gambar tersebut. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke selanjutnya, itu kita akan seperti yang ada di gambar sebelumnya gitu ya kan. Dan nanti kita bakal lanjut dulu bikin badinya dulu kita lanjutkan kembali. Nah, setelah ini saya udah melanjutin lagi badinya atau badannya, dan di sini saya menuliskan sebuah tag baru yaitu adalah all. Nah, all ini itu adalah sebuah daftar atau biasanya mungkin seperti apa ya? Sebuah daftar yang nantinya tuh kayak kita tuh mau jenis daftarnya itu tipenya apa, atau mau pakai kayak misalnya tuh A, B, C, ataupun mau pakai angka Romawi, ataupun mau pakai seperti nomor gitu ya kan. Kayak saya di sini tuh menggunakan sebuah nomor gitu ya kan, nomornya itu dari 1. Nah, maka nanti ketika saya menuliskan sebuah item yang nanti ditampilkan, yang nantinya tuh akan dibaca oleh all ini itu, maka saya ditulis di sini sebuah li itu adalah menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan gitu ya kan, item dari ya yang satu paket dengan all ini gitu ya kan. Nah, maka nanti di sini saya bakal tulis all, dan ini ada tag B yang artinya itu adalah sebuah bold, dimana nanti kata-kata ayam pedaging sama ayam telur ini itu akan di bold atau diberi apa ya, penebalan gitu ya kan. Dan di sini mungkin ada teks definisi dari yang tadi kita tulis, seperti bagaimana, yaitu adalah ayam pedaging itu apa dan ayam telur itu apa. Jangan lupa untuk setiap kali kita membuat tag itu untuk menutupnya kembali. Oke, jadi kita tutup lagi dengan garis miring B, tag, garis miring lagi B, li, dan itunya, dan diakhiri dengan garis miring all untuk menutup pembuatan daftar yang menggunakan nomor ataupun huruf ini gitu ya kan. Nah, setelah ini kita langsung lanjut lagi aja. Saya tulis lagi dan nanti saya akan menjelaskannya lagi. Nah, seperti kita lihat lagi ke bawah ini, ya kalian bisa melihat di sini kita menuliskan tabel style 100%, yaitu adalah bahwa tabel ini adalah kita membuat tabel di web ini gitu ya kan. Dan kita lihat lagi di bagian bawahnya itu adalah TR dan TH. TR dan TH itu apa? TR itu adalah sebuah baris pada tabelnya, namun untuk TH itu sendiri itu adalah sebuah judul pada bagian kolomnya gitu ya kan. Judul kayak misalnya tuh ini judulnya adalah jenis ayam dan ini adalah harga ayam yang sebelumnya, nanti bakal diisi ke bawahnya gitu, kolom-kolomnya bakal diisi gitu ya kan. Kita membuat lagi di sini TR dengan TD ayam pedaging. TD itu apa? Nah, TD ini itu adalah untuk membuat kolomnya gitu ya kan. Kolom-kolom yang di dalam, kalau misalnya kalian ada kayak kolom-kolom kayak gitu ya kan, itu adalah untuk membuat kolomnya gitu. Jadi nanti itu bakal ada kotaknya gitu ya kan, ada kotaknya kayak gitu ya kan, untuk membuat kolomnya gitu. Untuk selanjutnya juga kita membuat baris lagi, dan ini TD-nya lagi gitu ya kan.
dan ditutup lagi dengan garis miring table gitu ya kan. Dan setelah ini kita langsung lanjut lagi aja ke bagian selanjutnya. Kita akan membuat sebuah form atau kayak pengisian formulir gitu ya kan. Nah, di sini saya akan tulis dulu dan nanti mungkin saya akan jelaskan kembali gitu ya kan. Nah, sekarang kita udah ada yang formulirnya, dan ini adalah formulirnya, yaitu adalah kita buat header awal lagi, yaitu adalah H1 buat tulis bahwa ini adalah formulir pemesanan gitu ya kan. Untuk ini adalah from action, yang artinya itu kalau kita tambahkan from action ini tuh seperti apa ya, kayak bahwa ini tuh bisa memilih gitu, memilih antara A atau B gitu ya kan, antara A atau B gitu yang form action ini dan PHP. Dan ini biasa paragraf yang tadi tag P tadi, yaitu nama pemesan, input yaitu adalah nama. Nah, ini tuh kita jadi bisa menginputkan nama gitu ya kan, yang nantinya tuh kita bisa menginputkan nama. Dan ini kita break lagi, maksudnya kita membreak dari yang kotak atas, membreak di break terus ke jenis ayam gitu ya kan. Nah, sekarang kita menulis input tipe radio. Nah, sebenarnya tuh input tipenya itu ada teks, ada password, ada checkbox, ada radio, kayak ada submit gitu ya kan. Tipe-tipenya itu ada banyak gitu ya kan. Dan cuma di sini saya pakai yang radio yang bulat itu. Jangan lupa buat ditutup kembali. Untuk ditutup kembali ya si ininya, untuk checkbox atau input tipe boxnya itu ya, atau radio itu tipe inputan. Dan sekarang kita ke jenis paketnya, saya menggunakan input tipe box. Nah, tipe box ini seperti kotak ya, kotak yang nantinya tuh kayak kotaknya itu ya bakal keisi gitu di antara yang satu sama yang dua gitu ya kan. Itu ada, kita di sini menginputnya itu ada yang super sama standar gitu ya kan untuk jenis paketnya gitu ya kan. Dan untuk asal kota ini saya menggunakan select name, atau jadi kita itu menginputkan sebuah, jadi nanti itu kita bakal memijit salah satu untuk asal kotanya gitu ya kan. Dan di sini tuh saya menggunakan option, yaitu dimana kita tuh cuma bisa memilih option 1, 2, 3 gitu ya kan, atau 4 bebas, itu kalian mau nulis apa aja. Cuman di sini saya menuliskan itunya itu adalah Jakarta, Bandung gitu ya kan. Nah, untuk selected ini sebetulnya kita nggak harus diisiin, cukup di yang pilih kota aja, karena nanti yang ditampilkan di awalnya itu hanya yang ininya aja. Dan untuk komentar itu adalah kayak chat tombol kotak gitu, dimana nantinya itu kita kayak text area buat ngisi kayak misalnya tuh, Mas nanti belinya gini, butuhnya segini gitu ya kan. Nah, untuk row-nya itu kita bentuk dari teksnya itu cuman berbentuk ya ukuran 5 gitu ya kan. Untuk cost-nya itu, cost dari kotak teks areanya tersebut itu adalah ukurannya 40 gitu ya kan. Dan silakan isi untuk detail pemesanan. Ini adalah kayak hasil dari yang nantinya itu bakal ada tulisan di kotak waktu pas awal-awal mau nulis gitu ya kan, ada tulisannya, silakan isi terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menutup kembali teks areanya
yang tadi udah dibuat text area ini, dan maka tutup lagi text areanya, dan BR-nya juga ditutup. Jangan lupa input tipe submit. Nah, ini adalah input tipe submit, itu kayak semacam kotak yang buat diklik gitu ya kan, atau enggak kayak kita login gitu ya kan, hampir kayak gitu lagi, dan diisi tengah-tengahnya itu dengan kata-kata mulai proses gitu ya kan. Jadi kata loginnya kita anggap ganti jadi mulai proses itu. Nah, itu adalah tipe sebuah submit gitu ya kan. Lalu tutup kembali from yang tadi, atau yang maksudnya yang tadi saya sebut di sini, yaitu kita membuat sebuah formulir, kita tutup kembali. Jangan lupa tutup lagi body, karena di atas kita udah ngebuka bodinya. Jadi ini adalah penutup bodinya yang tadi kita udah buat. Dan jangan lupa lagi buat tutup HTML-nya. Di atas kan kita udah buat bahwa tag ini itu adalah HTML gitu ya kan. Nah, maka kita udah tutup lagi. Jangan lupa sekarang kita langsung lanjut bisa untuk men-save filenya tersebut. Nah, untuk cara save-nya itu kalian save filenya itu harus berbentuk HTML ya. Nah, di sini kalian bisa ada nih normal text dan lain-lainnya. Kalian tinggal cari aja atau pilih, yaitu misalkan untuk ininya itu kan kita HTML, cari yang tulisannya itu HTML masih ke bawah. Nah, hypertext markup language gitu ya kan. Ini kita klik OK. Lalu kita ini di sini kita mau nulis nih misalnya tuh nama dari file ini itu apa ya? Kita tulis aja HTML dasar gitu ya kan. Nah, langsung aja udah setelah ini kita klik save, dan maka nah ini adalah setelah hasilnya maka akan kelihatan seperti ini gitu ya kan. Nah, ini kita bisa running, nanti mungkin saya akan memperlihatkan runningnya, dan saya juga akan jelaskan apa yang terjadi dan apa yang terjadi setelah kita membuat teks ini gitu ya kan. Langsung lanjut aja, oke.